Perkenalkan, nama saya Kesia Patricia Tangel dan saya dari jurusan Manajemen Universitas Negeri Manado. Saat ini akan melakukan wawancara secara singkat kepada pemilik usaha yang ada di desa saya, yaitu Desa Lobu. Jadi ini adalah tempat usaha milik Bapak Heri Pelematas dan Ibu Anaka Peleali. Baik, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Heri Pelematas. Baik, saya akan mulai pertanyaannya yang pertama, yaitu apa yang mendorong Om Heri untuk membuka usaha ini? Mendorong buka usaha supaya istri ada pekerjaan dan menambah penghasilan keluarga. Oke. Yang berikut, usaha itu kan ada beragam jenis. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa usaha warung yang Om Heri pilih? Karena di Lobuk sini selain usaha warung dan usaha beli kelapa tidak ada usaha lain-lain yang punya prospek yang lebih baik. Jadi pilih usaha warung. Pilih usaha warung itu. Oke. Yang berikut, bagaimana penerapan pengambilan keputusan dalam usaha yang dijalani ini? Oh, bersama-sama dengan istri. Itu. Jadi keputusannya sama-sama dengan istri, bukan karena kepala rumah tangga langsung ikut maunya kita, tidak. Harus keputusan diambil bersama dengan istri. Oh iya. Berikut, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjalankan usaha ini? Tantangan terbesar terutama utang, karena masa pandemi banyak orang utang tapi lambat pembayaran. Jadi orang usaha lain kali terganggu Karena utang. Oke, yang terakhir, dalam masalah tersebut, bagaimana cara Om Heri menghadapi masalah yang terjadi? Orang lihat pelanggan. Jadi pelanggan yang perlu mau kasih akang utang atau bon, itu orang bisa bantu. Tapi dan yang punya pekerjaan jelas. Kalau orang yang datang utang atau babon pekerjaannya tidak jelas, tidak akan dilayani. Begitu. Supaya ada kerugian, katakan. Iya, supaya tidak ada kerugian. Kalau resikonya kalau tidak ada pekerjaan jelas, orang yang mau ambil babon atau mau utang, kapan bayarnya? Pasti tidak akan mau terbayar itu. Iya. Mungkin demikian hasil wawancara. Saya pribadi menyampaikan banyak terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga Tuhan memberkati. Iya. Demikian, terima kasih. Ada 5 langkah untuk mengambil keputusan bisnis, yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah. Hal yang paling penting sebelum melakukan pengambilan keputusan adalah mengidentifikasi permasalahan dalam bisnis yang butuh diselesaikan atau diputuskan penyelesaiannya. Dalam pengambilan keputusan, penting sekali bagi kita untuk mengidentifikasi akar masalahnya. Sebagai contoh, jika terdapat masalah dalam bisnis berupa menurunnya tingkat penjualan, perlu diketahui bahwa menurunnya tingkat penjualan bukan merupakan akar masalahnya, melainkan hanya dampak langsung dari akar masalah. Setelah melalui proses identifikasi, ternyata ditemukan bahwa menurunnya penjualan disebabkan oleh perubahan tren atau selera masyarakat di Indonesia. Nah, hal inilah yang menjadi akar masalah dari usaha tersebut. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Setelah menemukan akar permasalahan, selanjutnya kita bisa mulai mengumpulkan informasi-informasi yang secara langsung maupun tidak langsung yang dapat membantu kita dalam proses pengambilan keputusan. Perlu diketahui bahwa dalam mengumpulkan informasi, kita tidak boleh setengah-setengah. Artinya, setiap informasi yang kita kumpulkan harus bisa dipercaya agar kita mendapatkan informasi yang sangat detail. Karena hal ini dapat mencegah kita untuk mengambil keputusan yang salah. Yang ketiga, membuat prediksi untuk masa depan.
Setelah mengambil informasi yang relevan untuk membantu kita mengambil keputusan, selanjutnya kita membuat prediksi untuk masa depan. Hal ini karena prediksi yang kita buat bisa jadi membuat pengambilan keputusan menjadi berbeda. Contohnya, jika kita memprediksi bahwa perubahan selera masyarakat yang terjadi akan berlaku selamanya atau dalam jangka waktu yang panjang, maka kita bisa mulai memikirkan untuk mengubah produk usaha kita agar sesuai dengan selera masyarakat. Yang keempat, mengambil keputusan dari beberapa alternatif. Setelah melakukan ketiga langkah sebelumnya dengan baik, maka kita sudah siap untuk mengambil keputusan. Namun, sebelum mengambil keputusan, ada baiknya kita membuat list pilihan-pilihan yang akan kita ambil. Hal ini penting karena jika kita hanya punya satu pilihan, itu artinya tidak ada pilihan lain yang bisa dibandingkan dan bisa jadi pilihan yang kita putuskan bukanlah yang terbaik. Jadi, sebaiknya kita membuat beberapa pilihan. Yang terakhir, mengimplementasikan keputusan, evaluasi, dan belajar. Keputusan yang diambil tidak akan ada gunanya jika tidak diimplementasikan. Itu sebabnya kita harus memikirkan strategi agar implementasi yang dilakukan berjalan efektif dan efisien. Setelah implementasi keputusan dilakukan, kita harus mengevaluasinya secara berkala. Hal ini dilakukan untuk mengukur sejauh apa efektivitas dari keputusan yang telah kita ambil. Karena jika ternyata tidak efektif, bukan tidak mungkin kita harus memikirkan alternatif penyelesaian masalah yang lain. Setelah dievaluasi dan melakukan tindak lanjut atas evaluasi tersebut, hal terakhir yang harus kita mengerti adalah bahwa apapun hasil dari pengambilan keputusan yang kita ambil, kita akan selalu mendapatkan keuntungan, misalnya pelajaran berharga. Dan hasil dari pengambilan keputusan yang kita ambil harus kita ingat dan dijadikan tambahan informasi untuk pengambilan keputusan di masa depan. Dengan begitu, kita akan semakin berpengalaman dalam mengambil keputusan. Pohon keputusan adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur berhierarki. Konsep dari pohon keputusan adalah mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan-aturan keputusan. Manfaat utama dari penggunaan pohon keputusan adalah kemampuannya untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga pengambil keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Pohon keputusan juga berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Dinamakan pohon keputusan karena aturan yang terbentuk mirip dengan bentuk pohon. Pada pohon keputusan terdapat 3 jenis simpul, antara lain, yang pertama, akar merupakan simpul teratas. Pada simpul ini tidak ada input dan dapat tidak mempunyai output atau dapat mempunyai output lebih dari satu. Kedua, simpul internal merupakan simpul percabangan. Pada simpul ini hanya terdapat satu input dan mempunyai output minimal 2. Yang terakhir, daun merupakan simpul akhir atau simpul terminal. Pada simpul ini hanya terdapat satu input dan tidak mempunyai output.